Halo semuanya, jadi perkenalkan kami dari kelompok D atau kelompok 4 akan menjelaskan sistem endokrin pada tubuh manusia. Sistem endokrin sendiri merupakan jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Baik, apakah teman-teman di sini pernah mendengar feromon, istilah feromon? Sering sekali kita menyamakan feromon dan arti hormon. Sedangkan pada faktanya feromon dan hormon itu memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Hormon sendiri adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh secara alami dan dialirkan oleh darah menuju berbagai jaringan sel untuk menimbulkan efek tertentu sesuai dengan fungsinya. Sedangkan feromon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis individu, kelompok, dan membantu proses reproduksi. Berikut adalah perbedaan antara hormon dan feromon. Hormon dihasilkan oleh tubuh secara alami, sedangkan feromon dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon hanya berada dalam tubuh dan dialirkan oleh darah, sedangkan feromon menyebar keluar tubuh dan hanya dapat memengaruhi dan dikenali oleh individu lain yang sejenis atau satu spesies. Dan dalam segi fungsi, hormon berfungsi untuk menimbulkan efek tertentu pada jaringan sel dalam tubuh, sedangkan feromon berfungsi untuk merangsang dan memiliki daya pikat seksual pada jantan maupun betina, serta digunakan untuk mengenali sesama jenis, individu lain, dan kelompok. Kelenjar itu sendiri ada dua, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin yang akan dijelaskan oleh teman saya Luis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin hanya menghasilkan satu jenis senyawa, yaitu hormon. Sedangkan untuk eksokrin bisa menghasilkan berbagai macam senyawa kimia selain hormon, seperti enzim, air mata, air susu, minyak, keringat. Transportasi endokrin yaitu dari peredaran darah. Makanya di sekitar kelenjar endokrin pasti banyak ditemukan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini berfungsi untuk menyalurkan hormon yang dihasilkan endokrin menuju organ target. Jadi itu pembeda kelenjar endokrin dan eksokrin. Untuk contoh endokrin yaitu hipofisis, tiroid, dan juga adrenal. Terima kasih. Daerah sekresi hanya kelenjar eksokrin mengeluarkan senyawanya di permukaan organ internal seperti rongga pencernaan dan di permukaan eksternal seperti kulit. Sedangkan untuk kelenjar endokrin hanya menghasilkan satu jenis senyawa, yaitu hormon. Sedangkan untuk eksokrin bisa menghasilkan berbagai macam senyawa kimia selain hormon seperti enzim, air mata, air susu, minyak, keringat. Dari cara transportasi, untuk kelenjar eksokrin memiliki saluran khusus yang dimana fungsinya untuk saluran sekresi senyawa yang dihasilnya kelenjar tersebut menuju organ target atau permukaan. Sedangkan endokrin cara transportasinya yaitu dari peredaran darah. Makanya di sekitar kelenjar endokrin pasti banyak ditemukan pembuluh darah. Sistem koordinasi. Fungsi dari sistem endokrin untuk sistem koordinasi adalah berfungsi mengkoordinasi informasi antara satu bagian tubuh dengan tubuh bagian lainnya. Fungsinya sama, namun keduanya berbeda, yaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Pertama, berdasarkan jenis sinyal yang ditransmisikan. Untuk sistem saraf, jenis yang ditransmisikan itu berupa impuls elektrokimia. Endokrin, sinyal transmisinya itu berupa sinyal kimia atau hormon. Perbedaan yang kedua dilihat dari cara transmisi sinyalnya. Untuk sistem saraf yaitu dari reseptor ke efektor melalui akson dan juga sinapsis. Untuk sistem endokrin dari kelenjar ke organ target melalui pembuluh darah. Kemudian perbedaan yang ketiga dapat dilihat dari kecepatan respon dan jangka waktu. Untuk sistem endokrin itu umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk menyampaikan sinyal ke organ target, tetapi efek kerjanya ini bersifat jangka panjang.
Untuk sistem saraf ini memiliki respon kecepatan yang cepat, bahkan bisa jadi kurang dari 1 detik. Selain cepat, efek kerjanya itu bersifat sementara. Baik semuanya, terima kasih telah mendengar penjelasan sistem endokrin dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Thanks for watching.